Halo teman-teman semuanya, di sini saya ingin menjelaskan laporan ujian akhir semester saya yang membahas kejadian banjir di Sumatera Utara yang baru-baru ini, yaitu akhir November lalu, yang diakibatkan oleh siklon Senyar dan berubahnya tutupan lahan di Sumatera Utara dan sekitarnya. Di sini saya mengambil tanggal 22 November 2025 sebagai tanggal sebelum kejadian, tanggal 25 November sebagai tanggal saat kejadian, dan 29 November sebagai tanggal setelah kejadian. Kemudian dilakukan analisis QT dan kestabilan atmosfer. Pada tanggal 22 November terlihat bahwa berdasarkan analisis profil vertikal atmosfer dan diagram QT ini menampilkan kondisi atmosfer yang menunjukkan lingkungan yang cukup lembab dan mendukung jika akan terjadi hujan. Ini bisa dibuktikan dengan jarak antara kurva suhu dan titik embun. Suhu itu ditandai dengan yang garis berwarna merah, dan suhu titik embun itu yang berwarna hijau. Itu cukup berdekatan, yang artinya bahwa kelembapannya tinggi. Kemudian nilai level of condensation level atau LCL itu sangat rendah, yaitu sekitar 991 HPA, menunjukkan bahwa dasar awan berada dekat dengan permukaan. Sehingga hujan yang terbentuk dapat dengan mudah mencapai permukaan tanah. Kemudian ada level of free convection atau disingkat LFC, berada pada sekitar 783 HPA, menandakan bahwa parsel udara mulai dapat naik secara bebas di lapisan menengah atmosfer tersebut. Sementara equilibrium level atau EL berada sekitar 300 hingga 400 HPA, yang menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan berada di ketinggian atmosfer yang cukup tinggi secara vertikal. Kondisi ini mengindikasikan terbentuknya awan secara vertikal yang memungkinkan untuk curah hujan yang tinggi. Dari sisi kestabilan atmosfer, di sini terdapat nilai CAPE besar 211 Joule per kilogram yang tergolong rendah, yang mengindikasikan bahwa aktivitas konveksi yang terjadi relatif lemah dan tidak berkembang secara cepat. Terus kemudian ada nilai CHIN sebesar minus 91, menunjukkan adanya sedikit penghambat konveksi sehingga masih memungkinkan untuk udara dapat naik. Kemudian ada lifted index LI bernilai positif sebesar 3,30, menandakan atmosfer relatif stabil hingga netral. Kondisi ini tidak mendukung terjadinya badai konvektif intens, tetapi lebih mengarah pada pembentukan hujan stratiform atau konveksi yang lemah namun berjalan secara perlahan dan persisten. Kemudian pada diagram yang sebelah kanan itu analisis kestabilan atmosfer melalui Richardson number itu menunjukkan bahwa nilainya umumnya lebih besar dari 0,25 pada berbagai lapisan, menandakan atmosfernya relatif stabil dan tidak didominasi oleh turbulensi. Secara keseluruhan pada tanggal 22 November menunjukkan kondisi yang mendukung terjadinya hujan berkepanjangan dengan intensitas ringan hingga sedang, dengan karakter hujan yang persisten atau berlangsung lama, ditambah dengan kelembapan atmosfer yang tinggi dan dasar awan yang rendah, sangat berpotensi menyebabkan terakumulasinya curah hujan yang signifikan. Kemudian pada analisis QT dan kestabilan atmosfer pada tanggal 25 November, kondisi atmosfer masih menunjukkan karakter yang relatif lembab, khususnya pada lapisan bawah hingga menengah atmosfer. Hal ini terlihat dari jarak antara suhu udara dengan suhu titik embun yang relatif dekat, sehingga menandakan kandungan uap air yang masih tinggi atau kelembapan yang tinggi. Nilai LCL berada di nilai 993,22 HPA, yang menunjukkan dasar awan yang sangat rendah dan memungkinkan presipitasi yang terbentuk juga lebih mudah mencapai permukaan. Kemudian LFC tercatat ada di nilai 784
HPA, sedangkan nilai equilibrium level berada 329 HPA, mengindikasikan bahwa awan hujan masih dapat berkembang dengan secara vertikal dengan cukup tinggi. Kondisi ini memungkinkan terbentuknya awan hujan yang cukup tinggi meskipun pertumbuhannya tidak terlalu kuat. Kemudian dilihat dari stabilan atmosfernya, dilihat dari nilai CAP yang sebesar 182 Joule per kilogram menunjukkan energi konvektif atau pengangkatan massa udara yang tergolong rendah sehingga konveksi yang terjadi cenderung lemah. Nilai C-nya sebesar minus 83 menandakan adanya hambatan terhadap aktivitas konvektif, namun hambatan ini relatif kecil sehingga tidak menghalangi terjadinya pengangkatan udara secara signifikan. Kemudian nilai lifting index-nya 0 menunjukkan kondisi atmosfer yang mendekati netral yang tidak sepenuhnya stabil tapi juga tidak mendukung konveksi yang intens. Melalui Richardson number diperlihatkan bahwa nilainya umumnya lebih besar dari 0,25 sehingga menandakan atmosfer relatif stabil secara dinamis dan tidak didominasi oleh turbulensi yang kuat. Secara umum pada tanggal 25 November memiliki kombinasi antara kelembapan yang tinggi, dasar awan yang rendah, serta kondisi atmosfer yang relatif netral hingga stabil menyebabkan hujan berpotensi terjadi secara berulang atau dalam durasi yang cukup lama. Kemudian pada tanggal 29 November, kondisi atmosfer menunjukkan tingkat kestabilan yang lebih tinggi daripada pada tanggal 22 dan tanggal 25. Hal ini terlihat dari jarak antara suhu udara dengan suhu titik embun yang melebar, yang menandakan bahwa kandungan uap airnya tidak sebesar hari-hari sebelumnya. Nilai LCL berada pada sekitar 1000 HPA menunjukkan bahwa dasar awan berada sangat dekat dengan permukaan. Kemudian tidak terdapat LFC dan EL, menunjukkan udara tidak dapat naik bebas sehingga awan sulit naik ke atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa awan yang terbentuk cenderung dangkal dan tidak berkembang menjadi awan hujan yang bergerak secara vertikal. Dari sisi kestabilan atmosfer, nilai CAPE yang sangat kecil yaitu 0,02 Joule per kilogram menunjukkan bahwa hampir tidak tersedia energi untuk mendukung proses konveksi. Sementara itu nilai C yang cukup besar yaitu minus 200 mengindikasikan adanya hambatan yang kuat terhadap pengangkatan udara. Kemudian nilai lifting index 1,9 menunjukkan kondisi atmosfer yang relatif stabil sehingga tidak mendukung pembentukan awan konvektif. Secara keseluruhan, profil vertikal atmosfer pada tanggal 29 November tidak mendukung terjadinya aktivitas konvektif yang signifikan maupun hujan lebat. Kemudian di sini ditunjukkan peta-peta spasial tentang kondisi awan. Di sini terdapat peta spasial ketebalan awan, suhu puncak awan, ketinggian puncak awan, dan jenis-jenis awan. Pada tabel juga terpisah antara 22 November, 25 November, juga 29 November. Bisa dilihat di sini berdasarkan distribusi ketebalan awan. Distribusi ketebalan awan dari satelit Himawari di wilayah Sumatera Utara terlihat perubahan karakteristik awan yang konsisten dengan hasil analisis profil vertikal atmosfer atau dari diagram SQT. Pada 22 November, nilai ketebalan awan umumnya rendah hingga menengah yang ditunjukkan dengan warna biru tua dan tersebarnya tidak rata, yang menunjukkan keberadaan awannya tipis hingga sedang. Kondisi ini sejalan dengan hasil SQT yang memperlihatkan energi konvektif yang rendah hingga menengah serta atmosfer yang relatif stabil sehingga awan hujan yang terbentuk cenderung tidak intens namun dapat terjadi secara luas dengan durasi yang cukup lama. Kemudian pada tanggal 25 November terlihat peningkatan ketebalan awan yang cukup signifikan ditandai dengan
area yang berwarna kuning hingga kemerahan menunjukkan bahwa awannya memiliki ketebalan optik yang tinggi. Hal ini mengindikasikan keberadaan awan yang tebal dan padat yang berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas yang lebih tinggi dan juga berlangsung lebih lama. Temuan ini konsisten dengan analisis QT pada tanggal yang sama yang menunjukkan kelembapan atmosfer yang masih tinggi, dasar awan yang rendah, serta kondisi atmosfer yang mendekati netral. Sementara pada tanggal 29 November, ketebalan awan secara umum kembali rendah dan didominasi oleh awan tipis. Di bawahnya selanjutnya peta spasial suhu puncak awan menunjukkan dominasi warna merah tua, yang berarti suhu puncak awannya berada di sekitar 0 hingga 20 derajat Celcius, dan dilihat juga pada peta ketinggian puncak awan di bawahnya yang menunjukkan ketinggian kisaran 5-10 km dengan ditandai warna hijau kebiruan. Kondisi ini konsisten dengan diagram QT yang menunjukkan equilibrium level yang berada pada tekanan 370-an HPA. Ketinggian ini membatasi pertumbuhan vertikal awan sehingga sulit untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi dan lebih dingin. Pada saat kejadian banjir 25 November 2025, peta spasial menunjukkan perubahan signifikan di mana area berwarna biru pada suhu puncak awan meluas, menandakan suhu puncak awan yang jauh lebih dingin, mencapai minus 20 derajat hingga minus 40 derajat Celcius. Secara spasial, ketinggian puncak awan juga mengalami peningkatan ke level 12 hingga 15 km, ditandai dengan warna hijau muda dan kuning yang menandakan bahwa pertumbuhan awan secara vertikal menjadi lebih kuat atau awan bertumbuh semakin tinggi secara vertikal. Hal ini mendukung adanya aktivitas awan konvektif atau deep convection yang lebih masif dibandingkan hari sebelumnya, yang menjadi faktor utama pemicu hujan dengan intensitas yang tinggi. Dan kemudian pada tanggal 29 November menunjukkan suhu puncak awan kembali menghangat dan didominasi warna merah, serta ketinggian puncak awan juga lebih menurun secara signifikan hingga di bawah 7,5 km. Mengindikasikan bahwa awan yang tersisa hanyalah awan dangkal atau awan rendah. Selanjutnya, peta persebaran awan. Berdasarkan peta tersebut, pada tanggal 22 November, wilayah Sumatera Utara didominasi oleh awan rendah dan menengah seperti cirrostratus yang ditandai dengan biru muda dan altocumulus oranye. Kemudian keberadaan awan deep convection terlihat sedikit, terbatas, dan tersebar tidak merata. Kemudian pada tanggal 25 November pada kejadian banjir, peta persebaran menunjukkan dominasi yang sangat luas dari warna merah atau deep convection yang menutupi sebagian besar wilayah. Hal ini mengindikasikan keberadaan sistem awan yang sangat tebal, padat, dan perkembangannya secara vertikal cukup tinggi. Kombinasi kelembapan tinggi dan kombinasi atmosfer netral memicu terbentuknya awan konvektif tebal yang menjadi penyebab hujan dengan intensitas tinggi berdurasi lama. Kemudian pada tanggal 29 November, awan deep konvektif yang sebelumnya masif tersebar berwarna merah telah meluruh secara signifikan. Wilayahnya didominasi oleh campuran awan menengah seperti altocumulus serta kemunculan kembali awan cirrus yang berwarna biru muda. Kemudian sebaran awan menjadi tidak rapat dan terpisah-pisah. Meluruhnya awan konvektif ini juga sejalan dengan meningkatnya stabilitas atmosfer secara drastis seperti di tabel QT dan diagram kestabilan yang saya tunjukkan tadi. Nilai CAP yang hampir 0 dan hambatan konvektif atau CHIN yang meningkat tajam menjadi minus 200 menunjukkan bahwa udara tidak lagi memiliki daya angkat bebas untuk membentuk awan hujan vertikal. Kurang lebihnya begitulah penjelasan mengenai analisis udara atas dan juga kondisi awan pada tanggal 22 November, 25 November, dan 29 November 2025 saat kejadian banjir di Sumatera Utara akhir November lalu. Saya akhiri, terima kasih, bye-bye.